Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Dumateng sedanten para alim ulama, para kiai ingkang saestu kawula hormati, saha ibu nyai sedanten, ibu nyai, para ibu nyai ingkang saestu kawula hormati, semua para kiai-kiai yang saya hormati, ya, terima kasih sebelumnya, merasa terhormat ikut hadir. Saya hadir, pokoknya kepingin hadir, kepingin mendapatkan berkah dari kehadiran ini. Dulu kakek saya mondoknya di Tebu Ireng. Saya punya kakek itu mondok di Tebu Ireng, namanya Kiai Ahmad bin Syu'aib, di pesantren yang paling berpengaruh di negeri ini, Pondok Pesantren Tebu Ireng, dibangun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa, ini pondok yang sangat berkah, menjadi jangkar moral, jangkar keilmuan di negeri ini. Ya, alhamdulillah, semoga terus melahirkan para ulama-ulama. Amin ya rabbal alamin. Kelak punya pengaruh yang besar di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang dicita-citakan oleh pendiri Mbah Hasyim Asy'ari dan pengasuh-pengasuh setelahnya. Di daerah Rembang, daerah sana itu banyak tokoh-tokoh yang juga alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ya, dulu kiai-kiai di sana itu kalau kepengen jadi kiai, kepengen punya pengetahuan keagamaan, punya sanad yang baik, ini dulu kiai-kiai di sana itu
berkiblat ke Tebu Ireng ke Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, nah beliau ini tidak hanya alim ya, tetapi juga punya niki nggih aura pendidikan yang luar biasa ya. Para santri-santri semuanya yang ya, semoga terus melanjutkan pendidikannya sampai benar-benar matang ya, karena ya itu tradisi para nabi, tradisi para alim ulama ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim itu nyepi itu apa ya? Kalau ngendikane Mbah Mun ayah saya itu tirakat. Jadi tradisi tirakat itu juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tirakat di Gua Hira. Gua Hira itu di atas gunung. Dulu saya pernah ke sana. Waktu Mekah itu masih tidak semetropolitan seperti sekarang ya. Sekarang ini banyak hotel yang tinggi-tinggi. Dulu itu Mekah itu hotelnya tidak tinggi-tinggi. Saya pernah naik ke Gua Hira, lalu berada di gua itu. Itu kalau kita berada di Gua Hira, itu Ka'bah kelihatan. Jadi kalau kita di atas, itu kalau kita sholat, itu bisa langsung menghadap ke Ka'bah karena kelihatan. Saya tidak tahu apa sekarang ini masih kelihatan karena hotelnya itu Masya Allah ya, tinggi sekali itu. Hotelnya itu kalau sampai di Gua Hira sampai nggak bisa melihat Ka'bah itu rasa-rasanya itu kayak ikut menyesal, karena orang kalau datang ke Gua Hira lalu bisa melihat Ka'bah, itu bisa merasakan tirakatnya Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi itu mendapatkan Al-Quran, didatangi oleh malaikat Jibril, itu berada di sana. Layaliya dawatil adad. Ada yang mengatakan 40, bahkan ada yang mengatakan 1 tahun. Itu berada di sana. Itu tirakat. Ya di sana nggak pulang-pulang, berhari-hari. Saya juga nggak bisa membayangkan itu di sana itu gimana caranya tidur, caranya mandi, caranya. Wong di atas gunung ya, nggak ada sumur, dengan serba kekurangan. Ya. Sebelum Kanjeng Nabi ditemui oleh malaikat Jibril lalu mendapatkan wahyu surat Al-Alaq. Jadi anggap kalau santri-santri itu berada di pondok lalu mojok di masjid ngapalkan Al-Quran, anggap aja itu sedang berada di Gua Hira. Siapa tahu nanti jadi nabi. Siapa tahu jadi nabi. Itu. Ya, kalau menurut
orang Mesir ya, yang saya baca ya, Nabi itu dikenal sejarahnya itu di usia kanak-kanak sampai usia 25 tahun. Nah, setelah usia 25 tahun itu hampir tidak terbaca sejarahnya. Itu Kanjeng Nabi. Jadi sejarahnya itu ditulis mulai dari lahir sampai usia 25 tahun. Nah, sejak usia 25 tahun nikah dengan Sayyidah Khadijah, itu sejarahnya kemudian kurang ditulis sampai usia 40 tahun. Sehingga sebagian itu menafsiri bahwa Kanjeng Nabi itu tirakat, Kanjeng Nabi itu sebagai seorang santri, kalau itu disebut santri ya, itu mulai umur 25 sampai umur 40 tahun. Itu berapa tahun? 15 tahun ya. Jadi kalau santri-santri mondok itu baru 3 tahun, 6 tahun, itu ya masih belum lah ya, harus ditambah lagi itu. Nabi itu 15 tahun ya. Direkam di dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kamu itu dulu sesat Muhammad, lalu mendapatkan hidayah. Sesat itu bukan berarti Kanjeng Nabi minum-minum, enggak ya, Nabi tidak pernah minum-minum. Sesat itu bukan berarti Kanjeng Nabi ikut menyembah berhala, bukan, karena Kanjeng Nabi tidak pernah menyembah berhala. Sesat itu bukan berarti Kanjeng Nabi main wanita sebagaimana layaknya orang Mekah, bukan, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi Kanjeng Nabi itu merasa ada yang salah. Masyarakat ini ada yang salah, cara sholatnya salah, cara tawafnya salah, cara menghormati Ka'bah itu ada yang salah. Kalau orang-orang itu melaksanakan umroh, melaksanakan haji, itu terasa ada yang salah. Tapi Kanjeng Nabi tidak tahu mana yang benar. Nabi hanya tahu, kita mungkin menyebutnya tidak Nabi karena saat itu Nabi Muhammad belum jadi Nabi ya, mohon maaf kalau misalnya saya menyebut Muhammad saat itu sudah tahu ada yang salah, tapi belum tahu mana yang benar. Dan itu membuat Kanjeng Nabi itu gundah, bingung. Dan itu yang melatar belakangi kenapa Kanjeng Nabi itu kemudian hubiba ilaihi al-khola. Kanjeng Nabi pergi ke Gua Hira, dan mungkin kemungkinannya ya, Nabi itu sudah berpikir sejak usia 25 tahun. Sejak usia 25 tahun itu Nabi sudah mulai berpikir, ini ada yang salah, tapi tidak tahu mana yang benar. Karena itu Kanjeng Nabi seperti mengasingkan diri.
tidak banyak yang kenal Nabi. Di penghujung lalu Kanjeng Nabi berada di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril memberitahu mana yang benar. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu Kanjeng Nabi. Makanya di ayat berikutnya alam nashrah laka sadrak. Karena kalau orang baik-baik itu, hal yang paling menyedihkan itu kalau tidak tahu mana yang benar. Itu pasti menyedihkan. Tapi kalau orangnya kurang baik-baik, gak ngerti ya wis. Saya khawatir santri-santri punya perasaan yang seperti ini. Jangan ya, gak ngerti ya wis. Itu berarti tidak pernah sedih karena bodoh, tidak pernah sedih karena ketidaktahuannya. Kalau orang itu calon-calon orang besar, calon-calon ulama itu lebih sedih karena tidak tahu daripada sekedar tidak punya uang. Kalau santri-santri itu kalau ditanya ya, weselnya itu sekarang namanya bukan wesel ya. Kalau saya dulu mondok itu namanya wesel ya. Wesel telat dengan nggak paham itu sedih mana? Kalau jawabannya lebih sedih wesel telat, itu mungkin kurang punya bakat jadi ulama itu. Tapi kalau tidak paham-paham itu lebih sedih ketimbang weselnya telat, itu berarti calon nabi itu. Karena yang menjadikan sedih nabi itu bukan karena telat keuangannya, tapi sekian lama tidak tahu mana yang benar. Alam nashrah laka sadrak. Tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali ketidaktahuan itu ditutup dengan futuh. Karena itu ulama-ulama itu diantara yang menjadikan sholat itu adalah setelah tidak tahu menjadi tahu. Jadi setelah tidak tahu lalu bahsul masail, lalu menjadi tahu, itu salah satu pekerjaan yang patut untuk dilaksanakan itu adalah sholat matur nuwun kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santri-santri ya, Nabi itu sebelum mendapatkan Al-Quran itu perjalanannya cukup lama, minimal itu bermalam lama sekali di Gua Hira. Dan kalau kita membaca sesuai yang tadi itu yang saya sampaikan, Nabi itu untuk mendapatkan Al-Quran itu mondoknya itu 15 tahun ya. Jadi tradisi-tradisi seperti ini itu semoga masih kuat diresapi, diinternalisasi oleh santri-santri ya. Para santri-santri yang saya banggakan, yang saya cintai ya. Saya itu punya kakek, itu senang sama ilmu. Kakek saya itu namanya, ya kakek jauh ya, namanya itu Kiai Syu'aib.
Kiai Syu'aib itu di sarang ya, itu seneng sama ilmu. Saking senengnya sama ilmu itu, anaknya itu dipondokkan di Mekah. Di Mekah itu ngaji sama Umar Sato. Lama ngaji di Umar Sato. Umar Sato niku kakake Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato itu pengarang I'anatut Thalibin. Abu Bakar Sato itu anak bungsu. Bungsu itu paling akhir ya, benar ya. Umar itu sulungnya, paling kakak paling nomor 1. Namanya Umar Sato. Ketika ayahnya meninggal, Umar itu sudah pinter, adiknya Abu Bakar itu masih yatim. Karena itulah yang didik adiknya itu ya Umar Sato itu. Umar Sato itu. Nah, Kiai Syu'aib itu punya anak namanya Ahmad, itu mondok di Mekah, itu muridnya Umar Sato. Selain muridnya Umar Sato, itu muridnya Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas. Ya, dari Termas. Jadi mondok di sana. Nah, kemudian ini soal ilmu ya, tradisi ilmu. Kiai Ahmad itu izin sama gurunya namanya Umar, minta diizinkan untuk ikut thariqah. Ikut thariqah. Tapi sama gurunya itu tidak diizinkan. Kamu nggak usah ikut thariqah. Lalu diberi kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, yang satunya itu karangannya Al-Imam Asy'arani. Kalau tidak salah Aqaidul Kibar atau apa gitu namanya itu ya. Itu kitab-kitab tasawuf. Kalau kamu kepengen tasawuf, ambil tasawuf yang ilmunya. Kamu pegang 2 kitab ini, kamu ajarkan, kamu pelajari. Itu ijazahnya Umar Sato kepada Kiai Ahmad ya. Saya ingin menyampaikan kepada santri-santri ya, jadi si di Mekah itu ya sudah cukup umur, bukan cukup umur tapi cukup ilmu, ngajinya kepada tokoh-tokoh besar. Jadi pulang itu mestinya ya sudah cukup lah. Kalau disuruh ngajar itu ya sudah bisa. Tapi ayahnya itu namanya Kiai Syu'aib itu seneng sama ilmu. Karena itulah begitu sampai pulang di Indonesia itu diperintahkan untuk mondok di Tebuireng di Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Ahmad itu di Tebuireng, kemudian beliau ketika pulang menjadi pengasuh utama Mbah Syu'aib, Mbah Ahmad bin Syu'aib ya. Itu pulang dari Mekah sudah menjadi orang pinter, itu nggak langsung disuruh ngajar ya, tapi dibawa ke Tebuireng untuk ngaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari ya. Jadi saya berharap santri-santri ini mengikuti tradisi kiai-kiai ya. Amin ya rabbal alamin. 1 mengambil ilmunya, 2 paling tidak mondoknya 15 tahun. Ya enggak lah, enggak harus itu cerita
ekstrimnya ya. Ekstrimnya. Jadi saking senengnya sama pondok, saking senengnya itu pulang dari Mekah itu disuruh datang Mbah Hasyim. Ya segera akrab dengan Mbah Hasyim karena Mbah Hasyim juga sama-sama alumni. Gurunya juga sama ketika di sana itu sama. Dan kata kakek saya, itu kakek saya, Mbah Ahmad itu. Kakeknya Mbah Maimun juga, berarti kalau saya ya berarti apanya itu ya. Bapaknya kakek itu apa itu? Buyut ya, buyut itu buyut saya ya. Setelah sampai di Tebuireng, itu beliau mengatakan, saya merasa kefutuh di Tebuireng. Ya, saya merasa kefutuh di Tebuireng. Padahal itu ya sebetulnya ketika sampai pulang dari Mekah itu ya sudah pintar, sudah diperbolehkan untuk ngajar risalah Qusairiyah, sudah diperkenankan ngajar karya besar miliknya Imam Sya'roni. Tapi ketika beliau mondok itu merasa kefutuh setelah ngaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari ya. Itu. Nah, setelah itu ya Mbah Syu'aib itu punya cucu, dipondokkan di Mekah. Sudah cukup ilmu ketika dipondok di Mekah itu ya. Ketika pulang saking senengnya ya, cucunya itu dititipkan ke Mbah Fakih Mas Kumambang. Jadi mondok di Mbah Fakih Mas Kumambang itu setelah pulang dari Mekah. Kata ayah saya, Rois Amnya itu Mbah Hasyim Asy'ari, wakil Rois Amnya itu Mbah Fakih Mas Kumambang. Jadi anaknya dipondokkan ke Rois Am, cucunya dipondokkan ke wakil Rois Am. Ya. Makanya di sarang itu NU itu ya sangat-sangat kuat. Karena itu tradisi-tradisi para kiai untuk mondok, untuk belajar dengan sungguh-sungguh dengan luar biasa ya. Dan semoga yang seperti ini masih menjadi tradisi sangat kuat di lingkungan pondok pesantren ya. Jadi santri-santri yang saya banggakan, yang saya cintai, Nabi itu sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran itu mondok ya. Tapi mondoknya caranya seperti itu tadi itu ya, ada apa itu namanya. Tapi itu ya tradisi yang kayak pondok ya. Nah, ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini saya cerita-cerita sama santri-santri, semoga semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk lebih memperdalam ini semakin kuat ya. Nabi Musa itu beberapa hari lahir lalu dibuang, dialirkan ke sungai karena takut. Itu kan baru beberapa hari
sama Gusti Allah itu setelah dialirkan di sungai itu diarahkan ke rumahnya Fir'aun dan ditemu oleh istrinya Fir'aun. Dan Delalah itu istrinya Fir'aun itu senang sama Musa, sehingga diambil anak sama istrinya Fir'aun, dan Fir'aun nggak berani membantah istrinya. Pokoknya presiden itu kalahnya sama istri, dan kiai juga sama sebenarnya kan, karena Fir'aun itu juga kalahnya sama istrinya ya. Nah dari kecil Fir'aun itu hidup di istana, dan itu tidak sembarang istana, itu istananya Fir'aun, raja paling kuat, superpower, paling zalim, paling meluwete, itu Fir'aun. Sekarang itu kira-kira Donald Trump lah, kan nggak kebayang anak kecil dididik Donald Trump itu mau jadi apa itu. Kira-kira anak usia begitu terus hidup sama Donald Trump di istana Donald Trump itu kira-kira kan ya urusannya tarif, urusannya Donald Trump kan itu ya kira-kira ya. Itu Musa itu tinggal di istananya Fir'aun. Alhamdulillah punya ibu yang baik. Satu, ibu tiri, ibu yang mengasuh. Yang kedua, ibu kandung yang pura-pura jadi pembantu, karena tidak berani mengatakan kalau dia ibunya. Dan itu yang menyelamatkan Musa dari pengaruh kuat Fir'aun. Tapi tetap bagaimanapun Musa itu ya tinggal di istana, tetap ya anaknya Fir'aun. Di mata orang banyak ya dia itu anaknya Fir'aun, Musa. Nah, Gusti Allah itu punya kehendak lain. Anak kecil yang diasuh oleh Fir'aun itu mau dijadikan nabi. Nah itu Gusti Allah punya cara gimana ini bisa jadi nabi itu pantas. Karena kalau masih anaknya Fir'aun itu kayaknya jadi nabi itu kayak gimana gitu ya. Itu Gusti Allah punya cara. Nah Musa itu melihat dua orang bertengkar, dilerai. Mungkin yang satu itu nggak mau, dikaplok sama Musa, mati ya, mati. Makanya kata ayah saya itu kalau ada kiai jaduk itu ya ada sanadnya, karena Nabi Musa itu jaduk, tangan kanannya itu kuburan, tangan kirinya itu rumah sakit. Nabi Musa alaihissalam mati. Dan mungkin kalau pengadilannya itu pengadilan yang baik, mungkin Musa itu akan bebas. Atau kalau misalnya dihukum, terpaksa dihukum, mungkin tidak lama, karena pasti punya alasan yang kuat. Tapi masalahnya mahkamahnya itu ngawur. Dan yang bermusuhan itu dua orang itu, yang satu itu Bani Israel, yang satu Kipti. Pasti menang Bani Israelnya. Ya kayak Palestina dengan Israel sekarang itu, apapun kan pasti Palestina pasti salah itu, selama hakimnya itu Netanyahu, kan gitu ya. Nah Nabi Musa itu menghadapi hal yang sama.
Nah karena itulah Nabi Musa itu lari menjauh sampai keluar dari daerah yang berada di kekuasaannya Fir'aun. Karena kekuasaannya itu jauh sekali, keluar sampai di daerah yang tidak lagi jadi kekuasaannya Fir'aun. Alhamdulillah ketemu dengan rojulun soleh yang dalam riwayat-riwayat itu disebut sebagai Nabi Syu'aib. Sama Nabi Syu'aib disuruh mondok 8 tahun. Nabi Musa menambahi 2 tahun. Berarti berapa? 10 tahun. Jadi kalau kepingin jadi Kanjeng Nabi 15 tahun, kalau kepingin jadi Nabi Musa berapa tahun? 10 tahun. Ya. Dari orang yang tinggal di istana, yang kira-kira itu kalau jadi Nabi itu kayak nggak pantas ya. Setelah 10 tahun bersama Nabi Syu'aib itu sudah siap jadi Nabi. Saya tidak tahu secara persis apa yang dilakukan oleh Nabi Syu'aib, tapi kalau santri-santri kepingin jadi Nabi Musa, yaitu hidupnya itu agak nyepi-nyepi gimana gitu ya, tidak banyak hiruk pikuk. Sudahlah, dunia ini sampingkan dulu, fokus kepingin jadi Nabi Musa alaihi assalam. Ya, 10 tahun bersama Nabi Syu'aib, kembali ke Mesir. Di tengah jalan diangkat menjadi Nabi. Jadi perasaan saya, kapan Nabi Musa itu pantas jadi Nabi? Jawabannya apa itu? Setelah mondok berapa? 10 tahun di bawah bimbingan Nabi Syu'aib alaihi assalam. Ya, jadi adik-adik santri-santri yang mondoknya baru 3 tahun, tolong ya ditambahi berapa itu. Dan 7 tahun itu jangan kemana-mana ya, jangan banyak bawa HP ya, uangnya juga jangan banyak-banyak kata kiai-kiai itu, karena kalau uangnya banyak itu biasanya selama mondok itu yang dipikir itu besok warung mana gitu ya. Mikirnya itu makan aja. Ini Nabi Musa alaihi assalam. Jadi semoga pelajaran-pelajaran seperti ini membawa kita semakin mencintai ilmu, bahwa pendidikan itu tidak hanya soal ilmu, tapi di bawah kepengasuhan Nabi Syu'aib itu nilainya tinggi sekali ya. Nilainya itu tinggi sekali. Itu kalau kita bayangkan itu ya, Nabi Musa itu sebelum ketemu Nabi Syu'aib itu, kalau NU gitu mungkin pantasnya tanfidiyah ya. Tapi setelah ketemu Nabi Syu'aib itu sudah naik menjadi apa? Surya. Jadi kalau kepingin surya itu mondoknya harus ya itu tadi, dan itu harus agak nyepi-nyepi gimana gitu ya. Itu ya, itu luar biasa ya, pengaruh seorang guru. Itu Nabi Musa bisa pantas jadi Nabi itu tidak hanya 10 tahunnya, tetapi pasti itu karena pengaruh dari Nabi Syu'aib alaihi assalam. Di daerah saya itu, dan yang masih keluarga ya,
ada kiai namanya Abdul Fadl, mungkin ada yang sudah kenal ya, namanya Abdul Fadl. Orangnya pintar, cerdas. Al-Quran itu apal itu 4 bulan atau 5 bulan gitu. Itu cerdas memang. Namanya Abdul Fadl. Tidak pernah ke Mekah, tapi karyanya bahasa Arab itu banyak sekali. Namanya Abdul Fadl. Santri Tebireng, mondoknya di Mbah Hasyim Asy'ari. Fanatiknya sama Mbah Hasyim itu tinggi sekali. Di daerah sana, namanya Abdul Fadl. Pengaruhnya Mbah Hasyim itu tidak hanya soal keilmuan, tapi gaya hidup. Makanya di sana itu diantara kiai yang keren itu Mbah Abdul Fadl. Kalau hidup sekarang itu kira-kira dijuluki NO garis apa ini ya? Itu. Tapi semua orang di sana kiai-kiai itu hormat sekali sama Mbah Abdul Fadl. Itu mondok lama di Mbah Hasyim. Ya. Dan ketika mondok itu bukan hanya soal ilmu ya, tapi pengaruh gaya hidupnya itu. Namanya Mbah Abdul Fadl. Orangnya alim sekali. Ya. Itu punya pekerjaan antik dan itu nggak mau ditinggalkan. Pekerjaannya itu adalah dandani radio sama dandani jam. Jadi di rumahnya itu ada kios reparasi jam sama reparasi radio. Itu kiai besar karena kepengen apa yang dimakan itu dari hasil kerjanya. Dan itu mondoknya di Tebireng. Mondoknya di Tebireng. Saking kerennya dengan dirinya sendiri, itu sampai nggak bisa haji. Kenapa nggak bisa haji? Karena kalau haji kepingin tidak lewat bank, dan mana bisa nggak lewat bank itu. Gaya hidupnya itu pokoknya keras itu, mualim orangnya. Kalau ngaji fanatik, kalau menyebut Mbah Hasyim itu pokoknya luar biasa ya. Itu santri Tebireng, kamu Tebireng. Kira-kira ada nggak ya ini yang cita-citanya namanya Mbah Ndol. Kami semua menghormati beliau, kami semua ini menghormati murid-muridnya beliau. Saya juga muridnya Mbah Ndol, mualim orangnya, Masya Allah. Jadi saking zuhudnya, saking ininya itu sampai harus belajar dandani radio. Ada santrinya dipanggil, kamu pengen saya ajarin caranya dandani radio. Ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya itu pakai Nadhum Alfiyah. Orangnya agak nyentrik ya. Namanya Mbah Ndol ya. Namanya Mbah Ndol. Kiai Mahrus Lirboyo, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, sudah punya anak. Posonan itu di dalamnya Mbah Ndol, bawa putranya ngaji posonan di Mbah Ndol.
saking alimnya, ya saking alimnya. Dan itu pengaruhnya Mbah Hashim itu tidak hanya soal ilmu. Makanya beliau itu punya buku tentang Nahdlatul Ulama, madhabnya Mbah Hashim Asy'ari, yang kalau dibaca sekarang itu pasti gampang memberi cap Islam NU garis apa garis lurus itu. Jadi semangatnya itu luar biasa itu Masya Allah. Semua kiai di sana itu hormat kepada beliau, dan itu kalau alat-alat untuk betulin radio dan jam itu habis, itu kulaannya. Kulaan itu apa itu? Tahu kulaan nggak? Kulaannya di Semarang, di Pasar Johar, naik bis karena kepingin apa yang dimakan itu lahir dari hasil kerjanya sendiri, lahir dari kerjanya sendiri. Dan itu yang seperti ini bagian dari pendidikan apa? Pesantren, ya, bagian dari pendidikan pesantren. Nah, santri-santri semuanya ya, salah satu imam besar Qiraah itu namanya Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far Al-Madani itu punya santri namanya Nafi'. Itu Madinah. Abu Ja'far Al-Madani itu keluarga budak. Ya saya ulang ya, Abu Ja'far Al-Madani itu keluarga apa? Budak. Karena dia itu boyongan perang. Salah satu istrinya Kanjeng Nabi yang punya tangan as-sihri, kalau menyentuh itu berkahnya luar biasa, itu Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah itu istrinya Kanjeng Nabi, itu pinter mendidik anak-anak. Itu kalau menyentuh anak-anak itu punya pengaruh yang besar. Ummu Salamah itu punya pembantu, orang Persia, suami istri. Ummu Salamah itu punya pembantu suami istri. Pembantunya itu punya anak. Ya saya cerita santri-santri ini ya. Punya anak. Nah secara umum ya santri-santri ya, pembantu itu biasanya secara umum itu yang ngomong anaknya majikan. Hampir tidak kita temui ada majikan ngomong anaknya pembantu. Umumnya itu pembantu ngomong anaknya majikan. Nggak ada cerita majikan ngomong anaknya pembantu, ya. Nah Ummu Salamah itu pembantunya itu kalau sedang bekerja punya anak kecil, itu yang ngomong Ummu Salamah, istrinya Kanjeng Nabi. Istrinya Kanjeng Nabi ngomong anaknya pembantu, ngomong anaknya pembantu. Nah yang dimomong itu namanya Hasan Basri. Di kemudian hari, orang paling berpengaruh di Basrah
Kalau ngaji itu muridnya paling banyak, sehingga para penguasa itu takut sama Hasan itu karena kalau ngaji itu muridnya banyak sekali. Nah, itu dulu ketika kecil yang ngomong Ummu Salamah. Jadi istrinya Kanjeng Nabi Ummu Salamah itu bunyai yang luar biasa itu. Kalau tangannya menyentuh anak-anak itu bisa melahirkan orang top. Ya. Termasuk Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far Al-Madani itu disowanno kepada Ummu Salamah, dipegang sama Ummu Salamah, didoakan sama Ummu Salamah, menjadi imam besar qiraah di Madinah. Dan itu bukan keluarga orang top, itu keluarga budak. Punya santri orang hitam namanya Nafi' Al-Madani, yang mewarisi imam qiraah di Madinah setelah Abu Ja'far itu namanya Nafi' Al-Madani. Tokoh terkenal di Madinah paling terkenal namanya Imam Malik. Nggak ada orang terkenal eranya Imam Malik melebihi Imam Malik. Orang paling terkenal di Madinah itu Imam Malik. Dan Imam Malik itu kalau ngaji Al-Quran mengikuti Nafi', mengikuti Imam Nafi'. Imam Malik itu orang paling top di Madinah. Kalau ditanya tentang Al-Quran, jawabannya apa? Is'al Nafi'an. Tanya Nafi'. Orang sebesar Imam Malik, ya santri-santri ya, itu kalau membaca Al-Quran tidak pakai madhabnya sendiri, tapi mengikuti Imam Nafi'. Sehingga kita itu dengan nyaman akan mengatakan bahwa yang namanya qiraah itu pasti talaqi. Dari dulu sampai sekarang tradisi membaca Al-Quran itu punya guru. Maka kita sangat menganjurkan kepada orang-orang tua, anak-anak kita itu paling tidak sekali lah khatam Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas di depan guru. Saya kecil dulu juga disuruh sama ayah saya untuk membaca Al-Quran di depan guru mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Anak-anak saya semuanya, kalau misalnya tidak hafal Al-Quran, minimal sejak kecil sudah pernah membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas di depan guru. Di depan guru. Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, sebesar itu Imam Syafi'i, baca Qur'annya, apakah Imam Syafi'i pakai madhabnya sendiri? Enggak. Imam Syafi'i mengikuti madhabnya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan dalam kitabnya, beliau jelas mengatakan, saya ngaji Al-Quran itu dengan ulama di Mekah namanya Ismail. Ismail gurunya, saya lupa namanya ya. Lalu muridnya Ibnu Katsir. Jadi sekelas Imam Syafi'i pun membaca Al-Quran itu bukan dari dirinya sendiri, tapi beliau membaca min awalil Fatihah sampai akhir menggunakan madhabnya Al-Imam siapa? Ibnu Katsir.
ya, sehingga ini itu menjadi tradisi bahwa membaca Al-Quran itu paling tidak sekali itu pernah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir di depan guru. Sudah pernah membaca Al-Quran dari awal Fatihah sampai An-Nas itu di depan apa? Guru, ya, di depan guru. Mentasheh itu luar biasa ya. Di Mesir itu ada imam namanya Waros, Imam Waros, Kiai Munawir Krapyah, salah satu rujukan Al-Quran di Indonesia. Putranya namanya Warsun. Itu dulu ketika memberi nama itu pakai tulisan Arab itu loh ya, wawu ro shin. Lalu kertasnya diserahkan kepada pembantunya atau kangkang atau siapa gitu, disuruh nyatet di catatan sipil, nggak nanya, dibaca sendiri, wawu ro shin, terus dibaca Warson, jadinya namanya Warson. Aslinya itu Waros. Jadi kalau ngasih nama pakai tulisan Arab itu tolong diharokati ya. Kalau nggak diharokati nanti keliru. Waros jadi apa? Warson. Salah satu ulama besar di Krapyak punya komus besar, komus Mbah Warson Munawir, itu namanya Waros. Waros itu orang Mesir yang mempopulerkan kiroah Nafi' itu ya Imam Waros itu. Beliau sudah pintar membaca, tapi beliau mendengar di Medina itu ada ulama top namanya Imam Nafi'. Mohon maaf ya, kulitnya hitam ya. Jadi santri-santri yang kulitnya agak hitam jangan takut ya. Itu berarti calon Imam Nafi' itu. Amin ya robbal alamin. Itu kulitnya agak hitam ya, mungkin orang Afrika ya. Nah, ada orang pinter, suaranya enak, dengar di Madinah itu ada orang top namanya Nafi', dia datang ke sana pengen ngaji kepada beliau, tapi muridnya terlalu banyak sehingga sulit mencari waktu, mencari cara pokoknya gimana biar bisa ketemu dan menyemak bacaannya. Alhamdulillah bisa ketemu. Imam Nafi' senang membaca Al-Quran mulai awal sampai akhir di depan Imam Nafi'. Itu ketika ngaji itu sudah pinter, bacaannya sudah pinter, tapi kepingin kembali membaca min awalihi ila akhirihi kepada Imam siapa? Nafi'. Dan beliau membaca dan disenangi sama siapa? Imam Nafi'. Nah, yang mempopulerkan qiraah Nafi' di Mesir kala itu ya, itu adalah Al-Imam Waros. Al-Imam Waros ya. Walhasil saya kepingin cerita-cerita bahwa qiraah ini talaqi, santri membaca di depan guru min awalihi ila akhirihi, itu tradisi sejak zaman dulu. Ulama-ulama besar seperti Imam Malik ya, ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i itu juga sama, membaca min awalihi ila akhirihi ya. Lalu minta sanad. Imam Syafi'i apal sanadnya, ditulis dalam kitabnya. Saya membaca riwayat ini dari ini dari ini ya, ada sanadnya itu.
Ya. Jadi adik-adik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah membaca Al-Qur'an min awalihi ila akhiri di depan guru. Ya. Kemudian tadi saya cerita-cerita tentang kiai-kiai, cerita tentang nabi-nabi, tentang mondok. Ya, semoga cinta kita kepada pondok ini tidak berhenti. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dari sekian ini ada yang 15 tahun lalu apa ini jadi nabi, ada yang 10 tahun ya jadi siapa tadi, Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya ingin cerita satu kali selesai. Ya, ada yang lebih ekstrim daripada itu. Gusti Allah itu kalau kepingin menjadikan sesuatu itu kadang-kadang ekstrim. Siapa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ditemu oleh pedagang di sumur, ditarik, diangkat. Ya, waktu itu ya masih ada sistem perbudakan. Anak kecil ditemu ya dijadikan budak, dijual. Ingin dijadikan budak, dijual sebagai budak. Tapi yang membeli itu senang sama Nabi Yusuf, ganteng. Karena itulah diangkat jadi anak. Dan yang mengangkat anak itu menteri paling berpengaruh di Mesir. Kalau sekarang menteri siapa ya itu ya? Pak Muhaimin ya. Itu menteri yang paling berpengaruh. Makanya Nabi Yusuf itu kerumat. Tahu kerumat nggak? Kerumat itu nggak perlu skincare apa? Skincare. Skincare itu sudah ganteng. Nabi Yusuf karena kerumat, ganteng. Sampai ya itu seperti yang kita tahu ceritanya itu. Saking gantengnya, saking kerumati. Tapi Gusti Allah itu kan punya rencana, ini calon nabi, nggak baik kalau hidup yang seperti ini itu nggak baik. Gusti Allah itu punya skenario nya seperti apa? Di penjara. Nabi Yusuf itu nggak ada cerita Nabi Yusuf keluar mukjizat kecuali di penjara. Jadi Yusuf, kamu mau jadi nabi, kamu harus punya model hidup yang berbeda dari hidup yang seperti ini. Kamu nggak pantas kalau mau jadi nabi kok hidupnya bermewah-mewah di rumahnya. Siapa itu? Azizu Misr. Gusti Allah itu punya skenario di penjara. Di penjara. Ya, saya pernah cerita gini sama ibu-ibu yang suaminya di penjara. Kayaknya suaminya ini calon Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf. Gusti Allah itu punya skenario mau menjadikan Nabi Yusuf jadi apa? Nabi itu dimasukkan penjara. Kadang-kadang pondok disebut penjara suci. Santri-santri kalau ngomong, bukannya pondok itu bukan penjara suci itu ya. Maksudnya ada kehidupan-kehidupan di mana hidupnya itu kayak santri nyepi. Jadi kalau santri-santri tidak pegang HP, udahlah pokoknya bayangkan Nabi Yusuf di penjara aja ya. Kalau kemudian tidurnya agak gimana gitu. Kalau mondoknya agak gimana, pokoknya anggap semoga itu keluar dari itu semuanya melahirkan orang-orang alim. Amin ya rabbal alamin. Dan
Sistem-sistem seperti ini itulah yang juga melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan Nabi Musa, melahirkan Nabi Yusuf Alaihi Assalam. Ya, santri-santri yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tidak salah ya. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.